Halo teman-teman, kembali lagi bersama podcast Proyeksi, podcast proyek Pancasila. Jadi kali ini aku lagi bareng narasumber kita yang cantik banget nih, yaitu Kak Nadira. Nadira ini adalah seorang mahasiswa Universitas Brawijaya, Fakultas MIPA. Halo Kak Nadira. Halo, Kak Nadira, akhir-akhir ini kesibukannya lagi ngapain aja sih kalau boleh tahu? aku belakangan ini kesibukannya kuliah seperti biasa yang Ya. pertama. Terus karena kita di ujung semester juga, jadi kayak banyak project yang harus diselesaikan. Dan itu aja sih. Berarti emang minggu-minggu sebelum UAS tuh banyak deadline yang mengejar gitu ya, Iya, Kak, ya? bener Sangat banget. banyak banget. Bener-bener. Kakak tahu nggak sih tentang isu kesetaraan gender yang dari tahun ke tahun itu pasti selalu ada gitu? Pasti kalau kesetaraan gender ya, kita mungkin sering denger di X, di Instagram tuh pasti banyak banget kasusnya. Bahkan TikTok gitu ya, Kak? Iya, pasti udah banyak aware, udah banyak yang bahas juga. Apalagi zaman sekarang tuh media sosial sangat berkembang. Dengan adanya media sosial yang sangat aktif tuh, informasi apapun tuh jadi gampang buat kita terima gitu ya. Benar banget. Kan Kak Nadira ini seorang mahasiswa tuh ya. Kalau di Universitas Brawijaya sendiri tuh ada nggak sih kasus tentang isu kesetaraan gender nih, Kak? Kalau kasus kesetaraan gender di kampus tuh pasti ada dan banyak ya, dari berbagai sisi. Misal dari sisi organisasi. Kalau dari sisi organisasi, mungkin misalkan dalam pemilihan ketua organisasi nih, itu pasti yang diprioritaskan itu adalah ketua yang cowok daripada yang cewek, karena stereotip mahasiswa atau stereotip masyarakat ketika memilih ketua organisasi itu pasti nyari ketua yang lebih tegas, yang lebih bisa nge-handle organisasi itu secara maksimal gitu kan. Sedangkan kalau stigmanya orang-orang ke Yang cewek dari segi cewek tuh dikira kayak agak lembek, Iya, terus habis itu banget. selalu bawa perasaan gitu ya. Iya. Kalau cewek gitu ya. Makanya jarang banget kalau di UB ya kita ketemu ketua organisasi itu cewek. Mungkin ada tapi itu nggak banyak gitu. Kalau kita tuh cewek tuh ditaruhnya tuh di sekretaris, terus Kayak bagian administrasi ya, gitu ya. administrasi, terus mungkin koordinator konsumsi segala macam itu pasti cewek. Kalau dari segi fasilitas, Kak, kalau di universitas tuh kurang lebih gambarannya seperti apa sih? Kalau dari segi fasilitas ya, misal kalau dari kesetaraan gender, mungkin ada beberapa spot di UB itu yang tidak memprioritaskan gender-gender tertentu. Misalkan ada kurangnya tempat untuk ibu menyusui, terus ada beberapa kamar mandi yang di lokasinya di UB itu masih belum dipisahkan antara cowok dan cewek gitu. Berarti kalau fasilitas sendiri masih ada ya yang kayak campur gitu? Iya, masih yang ada. terpisah gitu. Kalau fasilitas yang lain menurut Kakak sudah cukup memadai nggak buat perlakuan kesetaraan gender sendiri itu? Kalau di UB ada beberapa yang memadai. Misalnya musola, beberapa musola itu pasti kan kalau di masjid ada tempat ya, itu mereka ada yang menyediakan sarung, bahkan ada yang menyediakan baju koko. Kalau bisa ada cowok yang kebetulan cuma pakai kaos, mereka menyediakan baju koko. Terus mukenanya tuh sering di laundry sama pihak masjid. Terus beberapa musola fakultas tuh juga sangat aware sama fasilitas seperti itu. Berarti di Masjid Radin Tata tuh sudah menerapkan tentang kesetaraan gender sendiri ya, Kak? Iya. Bahkan tadi aku dengar nih sampai disediain baju koko buat yang cowok ya, baru tahu aku nih, Kak. Jadi nggak cuma nyediain aja. Iya, soalnya kan rata-rata tuh kalau di masjid-masjid yang lain, kalau aku tahu nih ya, kayak itu rata-rata yang disediain tuh ya buat cewek aja gitu. Berarti udah ada yang emang menerapkan kesetaraan gender ya. Selanjutnya nih, kalau dari pengalaman Kakak pribadi atau enggak di lingkungan sekitar Kakaknya deh, tentang isu kesetaraan gender itu seperti apa? Atau enggak kurang lebih Kakak pernah ngalamin enggak tentang kesetaraan gender rasis atau apa gimana gitu?
Kalau pengalaman pribadi ada, mungkin waktu SMA, cuman ini bukan aku sendiri yang ngalamin, tapi temen aku. Jadi waktu di sekolah, itu tuh ada pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah kebetulan calon ketua OSISnya ini semuanya ada 3 paslon. Jadi ada 6 orang kan. Nah 6 orang ini 3 cewek itu ketua, 2 cewek ini jadi wakil, satunya cowok ini jadi wakil. Gitu. Nah sistemnya itu adalah kita tuh milih ketua sendiri, milih wakil sendiri gitu. Nah ketika memilih wakil itu tuh banyak yang cenderung ke si cowok ini karena mereka tuh menganggap kalau cewek itu nggak seharusnya ada di posisi kepemimpinan gitu loh. Jadi karena di antara 6 kandidat ini cuma ada 1 cowok, jadi mereka tuh cenderung milih yang cowok ini gitu. Jadi kayak ya itu masalah stigma aja sih sebenarnya. Balik lagi masalah stigma masyarakat gitu ya. Emang mungkin stigma itu udah tertanam dari kecil gitu, kayak pemikiran mereka yang menganggap bahwa cowok tuh lebih pantas, sedangkan cewek itu harusnya nggak terlalu aktif gitu kan. Benar. Berarti tadi karena kebanyakan ada yang buat wakil, ada yang milih cowok, kayaknya mereka tuh menganggap karena wah dia sendiri satu-satunya cowok, jadi kayak kebanyakan orang menganggap dia itu berarti keren. Benar, iya. Jadi kayak padahal yang cewek juga nggak kalah keren. Iya dong, kita sebagai kaum feminis nih ya guys, kita harus bisa tunjukin bahwa kita tuh nggak kalah dari cowok-cowok gitu. Ya, terus aku ada satu pengalaman lagi waktu ini kalau bicara dari sisi cowok ya, karena aku tumbuh di lingkungan yang asrama TNI lah istilahnya, dan pasti kebanyakan cowok dong. Nah ada stigma yang sejak kecil itu aku sudah dengar itu, dimana kalau cowok itu harus maskulin gitu, kayak jadi cowok ketika nangis tuh dianggap aneh, terus ketika cowok suka warna pink bahkan itu juga dianggap aneh. Jadi bener-bener stigmanya itu adalah cowok tuh harus maskulin, nggak boleh nangis segala macem. Itu juga jadi permasalahan yang serius karena sebenarnya hal itu tuh manusiawi kan. Iya manusiawi banget dong, namanya ekspresi diri gitu kan. Jadinya ya harusnya wajar-wajar aja sih kalau kayak gitu. Kan tadi kita udah ngomongin tentang organisasi, udah ngomongin tentang fasilitas. Nah kalau dari segi kalau dari peralihan dari SMA ke kuliah itu kan ada namanya pemilihan jurusan gitu kan. Nah menurut kakak pemilihan jurusan baik di Universitas Brawijaya sendiri ataupun di luar itu masih ada nggak ya tentang pembeda-bedaan kesetaraan gender itu? Masih sih, kayak contohnya aja jurusan tekniknya pasti kebanyakan cowok kalau dibayangin. Sehingga ketika ada cewek yang pengen masuk teknik nih, itu tuh pasti akan jadi tanda tanya gitu. Kenapa kok kamu cewek tapi mau masuk teknik? Atau mungkin di dalam lingkungan ketika masuk kuliahnya sendiri, itu tuh juga istilahnya tuh si cowok ini gendong gitu loh. Misalnya gendong si cewek ini. Dalam artian gendong itu kayak lebih berperan banyak daripada si ceweknya. Iya lebih dominan lah guys gitu. Nah tadi kan soal cewek tuh kalau di teknik dikit gitu ya. Tapi selain itu kalau aku tahu nih ya Pak, di fakultas FEB kayak akuntansi itu justru yang lebih dominan tuh yang cewek kan? Iya kan, di akuntansi gitu. Benar. Nah jadinya sebenarnya harusnya sih ya kalau tentang kesetaraan gender tuh mereka kayak ya sama aja gitu, maksudnya ya sesuai dengan passion yang mereka inginkan kan, mereka mau masuk ke yang mana, ke jurusan apa yang dipilih gitu ya. Cuman kembali lagi ke stigma masyarakat yang emang seharusnya tuh dirubah nggak sih Kak kalau kayak gitu kan. Jadinya kalau ada pemikiran kayak gitu bisa jadi tekanan sendiri gitu, bisa kebawa ke pengaruh mental gitu ya. Iya, akademik juga pengaruh juga. Dalam kesetaraan gender ini tuh sangat penting banget gitu ya Kak. Benar. Selanjutnya nih, kira-kira apa aja sih yang jadi tantangan utama yang dihadapi mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan dalam mencapai kesetaraan gender di lingkungan kampus? Kalau di lingkungan kampus mungkin ada bobot akademiknya.
kayak keaktifan gitu nggak sih? Ya, kayak keaktifan ketika menjalani kuliah itu tuh cowok dan cewek itu seharusnya tuh tetap setara gitu. Cara dalam hal aktifnya itu sama-sama aktif gitu ya. Benar. Kayak misal waktu tanya jawab nih biasanya tuh kan banyak banget yang aktif tuh rata-rata cewek. Nah tapi di lain sisi tahu aku nih akhir-akhir ini yang aku temuin tuh lumayan imbang sih antara cowok dan cewek gitu. Benar. Juga kalau mungkin kan cowok cewek juga latar bebannya ketika di keluarga itu kan juga beda ya. Iya. Cowok itu biasanya memikul beban yang lebih berat gitu sehingga mereka dituntut akademiknya itu harus bagus, tapi yang kita temukan lebih sering adalah cewek itu cenderung lebih aktif ketika menjalani masa perkuliahan. Biasanya juga cewek lebih ambis gak sih Kak? Iya benar, dan itu stigmanya ketika cowok ambis, cewek ambis itu juga beda. Ketika cowok yang ambis tuh pasti dianggap keren gitu, dianggap maskulin, sedangkan ketika cewek yang ambisius itu pasti ditanyakan gitu, kayak sinis lah lebih tepatnya. Kira-kira dari Universitas Brawijaya sendiri itu ada program khusus nggak Kak yang dapat membantu untuk mengatasi isu-isu kesetaraan gender sendiri? Kalau di Universitas Brawijaya, tahu aku di beberapa organisasi itu emang ada divisi yang menangani kasus-kasus kesetaraan gender seperti itu. Kalau di eksekutif mahasiswa di EM itu tuh kalau nggak salah ada divisi pemberdayaan perempuan. Mereka bahkan tuh punya buku semacam buku gitu yang dikhususkan untuk melindungi perempuan gitu di Universitas Brawijaya khususnya. Kalau misal dari pihak UB-nya itu ada namanya ULT KPS atau pokok correct me if I'm wrong ya teman-teman, pokok kayak unit layanan tentang pelecehan atau kekerasan seksual, dan itu tuh emang cowok cewek itu berhak untuk mengakses layanan tersebut. Itu emang layanan dari pihak Universitas Brawijaya dan beberapa fakultas itu pasti ada. Berarti dari segi organisasinya itu ada programnya juga. Iya benar. Universitasnya juga mengadakan semacam kayak unit pelayanan terpadu gitu ya, kayak yang bisa membantu mahasiswa-mahasiswa ini tuh untuk lebih aware tentang kesetaraan gender, seperti itu. Kemudian kalau dari pandangan kakak nih tentang kesetaraan gender ke depannya akan seperti apa gitu? Karena kita udah di era modern ya, era globalisasi di mana teknologi itu makin berkembang dan kita tuh lebih aware atau lebih buka mata lah sama isu kesetaraan gender ini. Jadi mungkin aku nggak bilang ini bakal 100% terjadi, tapi masih ada peluang buat generasi sekarang ataupun generasi selanjutnya itu tuh bisa merealisasikan kesetaraan gender gitu. Jadi aku harap untuk generasi sekarang, buat teman-teman semua ataupun generasi selanjutnya, kesetaraan gender lebih terrealisasikan. Maksudnya tidak ada lagi toxic feminisme, tidak ada lagi toxic masculinity. Jadi semuanya itu benar-benar setara gitu. Berarti emang kakak mengharapkan untuk bisa merealisasikan kesetaraan gender ini dengan baik di masa depan gitu ya Kak. Karena emang harapan bangsa itu ya kepada pemuda-pemuda yang menjadi harapan bangsa gitu ya Kak ya. Nah, kalau misalnya pun kalian dapat diskriminasi gender itu jangan takut buat speak up, jangan takut untuk membela diri karena itu adalah hak kalian. Mungkin itu aja dari aku. Asik banget nih guys perbincangan kita kali ini. Terima kasih banyak Kak untuk perbincangan kita yang sangat asik ini loh ya, tentang kesetaraan gender dari lingkungan kakak sendiri, kemudian di universitas itu seperti apa, kemudian kira-kira masa depan itu bakal kayak gimana gitu kan. Semoga dengan wawasan tentang isu kesetaraan gender yang kami bawakan ini bisa menciptakan lingkungan kampus atau lingkungan sekitar kita yang lebih adil, inklusif, serta menghargai antara satu sama lain dari berbagai gender gitu ya guys ya. Oke, cukup sekian untuk podcast hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast yang selanjutnya.